Api dengan cepat membakar sebuah pabrik pengolahan biji plastik di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat pagi. Banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Atap pabrik pun roboh dan bangunan pabrik hangus terbakar. 7 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Setelah 2 jam, api berhasil padam. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik yang menyambar bahan plastik di dalam pabrik. Mungkin kita belum cross-check ya, belum mendalami hal itu. Dugaannya Pak? Dugaan mungkin listrik. Saat kejadian ada yang bekerja nggak? Untuk kejadian mungkin sudah ada yang kerja tadi jam 8 kalau nggak salah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Rekonstruksi pembunuhan 4 anak kandung di Jagakarsa, Jakarta Selatan digelar. Pelaku memperagakan 20 adegan. Lagi-lagi Baimong jadi sorotan. Ia diperiksa Dirjen Bea Cukai buntut konten jual iPad murah. Untuk pertama kalinya, sholat Jumat digelar di Masjidil Aqsa pasca serangan Israel ke Palestina. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Fani Imania. Pemirsa, 1 orang tewas dan sejumlah rumah rusak akibat ledakan yang terjadi di sebuah rumah di Bangkalan, Jawa Timur. Diduga ledakan berasal dari mortir bekas yang masih aktif. Warga desa Banyu Aju, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur panik saat terjadi ledakan di sebuah tempat penampungan barang bekas. Warga mengaku mendengar 2 kali suara ledakan. Asap hitam pun membumbung di lokasi. Meski ledakan membuat warga takut, namun tak sedikit warga yang justru berupaya mendekati sumber ledakan. Polisi kemudian datang ke lokasi untuk menyelidiki peristiwa ini. Diduga ledakan berasal dari mortir bekas atau meriam kecil yang masih aktif. Akibat peristiwa ini sejumlah rumah rusak, 1 orang tewas dan 4 orang lainnya luka. Ledakan disebabkan oleh seperti bom itu loh Pak, saya kira itu apa gitu. Terus atap tuh jatuh semua. Saya kaget lari ke pintu samping. Saya kira itu apa, ada ledakan, itu roboh gudang di sebelah. Ternyata saya intip dari sana. Sementara itu pemirsa, 4 pekerja bangunan tertimpa tembok saat hendak merenovasi ruko di Bogor, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang tewas karena mengalami luka berat dalam perjalanan ke rumah sakit. Evakuasi dilakukan tim gabungan untuk membongkar runtuhan bangunan yang menimbun sejumlah pekerja. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi salah satu korban yang terhimpit tumpukan beton. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban bernama Sutrisno gagal diselamatkan. Akibat kejadian ini, 1 orang pekerja meninggal dunia, sementara 3 korban lainnya mengalami luka berat. Membongkar bangunan itu dari bawah, mau nyuntik besi. Kemudian tiba-tiba bata yang dari atas itu menimpa kepada para pekerja yang sedang bekerja. Berapa orang tadi Pak pekerja Pak? Pekerja seluruhnya ada 10, tapi yang tertimpa itu ada 4. 2 luka ringan, 2 luka berat. Sebelumnya 10 orang pekerja hendak merenovasi bangunan rumah tua untuk dijadikan ruko oleh pemiliknya. Saat mereka sedang membongkar bagian atap, tiba-tiba bangunan ambruk hingga menimpa para korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kasus pembunuhan 4 anak oleh ayah kandungnya memasuki babak baru. Polisi menggelar rekonstruksi dengan 20 adegan di rumah kontrakan pelaku di Jagakarsa.
Inilah rumah peristiwa mengerikan pembunuhan 4 anak oleh ayah kandungnya di kawasan Jagakarsa. Hari ini Polres Metro Jakarta Selatan menggelar rekonstruksi di kediaman pelaku. Rumah kontrakan pelaku yang sudah digaris polisi menjadi saksi bisu peristiwa mengerikan itu. Tersangka tiba di lokasi pukul 13.26, didampingi sejumlah petugas kepolisian. Polisi juga mengikut sertakan saksi dari tetangga pelaku. Rekonstruksi berjalan dengan 20 adegan oleh Panca Darmansyah sebagai pelaku utama pembunuhan ini. Pihak kepolisian menjerat Panca dengan pasal pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau kurungan penjara seumur hidup. Ia juga menjadi tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Rekonstruksi pembunuhan 4 anak oleh ayah kandungnya di Jagakarsa dimulai siang tadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan mengetahui bagaimana perkembangan terkini. Kita sudah terhubung bersama dengan rekan Steven Patinama yang akan melaporkan langsung dari TKP. Steven, selamat sore. Steven? Ya, selamat sore, Fani. Baik, kronologi dari hasil reka adegan di TKP saat ini atau tadi siang seperti apa? Ya, baik, dapat saya sampaikan bahwa reka ulang yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan sendiri telah selesai dilakukan pada sekitar pukul 15.30 sore tadi dengan menghadirkan langsung pelaku yaitu Panca Darmansyah yang memerankan adegan dengan total keseluruhannya berjumlah 42 adegan yang dilakukan oleh pelaku. Seusai reka ulang yang dilakukan di dalam rumah, tepatnya yang berada di Jalan Kebagusan Gang Roman RT 04 RW 03 ini, diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yaitu AKP Bintoro, dari 42 adegan yang dilakukan oleh pelaku, termasuk adalah 10 adegan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pelaku kepada sang istrinya sendiri. Sedangkan sisanya adalah reka ulang adegan mulai dari pelaku menuliskan curahan hatinya ataupun pesan di laptop pribadinya hingga adegan melakukan pembunuhan terhadap 4 orang anaknya yang semuanya masih berada di bawah umur. Pelaku sendiri tadi setelah usai reka adegan langsung dibawa kembali ke Polres Jakarta Selatan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan. Pelaku Panca Darmansyah terancam dihukum dengan ancaman tertinggi yaitu hukuman mati sesuai dengan pasal 340 yaitu pembunuhan berencana. Fani. Baik, Steven Patinama, terima kasih atas informasinya sementara ini. Selamat kembali bertugas. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Panca Darmansyah merekam aksi pembunuhan terhadap 4 anaknya di rumah kontrakannya di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada awal Desember lalu. Sementara pada saat kejadian, istri pelaku tengah dirawat di rumah sakit karena terluka parah akibat dianiaya pelaku. Malangnya nasib 4 bersaudara VA, SP, AR, dan AS. Mereka tewas di tangan ayah kandungnya Panca Darmansyah di sebuah rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rabu 6 Desember 2023, warga curiga dengan bau tak sedap di rumah kontrakan pelaku. Apalagi warga kerap mendengar pertengkaran di rumah ini dan sudah 4 bulan pelaku belum membayar uang sewa. Setelah diperiksa, 4 anak penghuni rumah ditemukan tewas terbaring di dalam kamar. Anak tertua berusia 6 tahun, sedangkan yang paling kecil berusia 1 tahun. Sementara ayah keempat anak tak berdosa ini, Panca Darmansyah, tergeletak di kamar mandi. Pelaku lemas dan tangannya penuh luka. Ia berupaya bunuh diri, namun gagal. Selain itu, di lantai rumah terdapat pesan untuk istri pelaku yang ditulis menggunakan darah. Adapun istri pelaku tengah dirawat di rumah sakit. Ia terluka parah usai dianiaya pelaku beberapa hari sebelumnya. Yang saya tahu Jayan KDRT aja.
Setelah itu saya nggak tahu selanjutnya semenjak hari Minggu. Nah, gitu. Nah, pas terakhir tadi pagi si pelaku minta dibelikan mezom 4 botol. Kalau saya karena merasa tetangga baik teman, saya beliin. Saya sampai rumah, saya ketok pintunya, saya bilang, "Bang, ini mezonnya." Dia bilang, "Taruh aja depan pintu." Yaudah, setelah itu saya tinggal. Jadi nggak sempat masuk? Nggak sempat masuk. Nah, setelah itu saya pergi sama istri, tetangga nelpon kejadian kayak gini. Gitu. Pasca istri pelaku dirawat, keluarga korban sebenarnya telah melaporkan kasus KDRT ini ke polisi, namun belum sempat diusut tuntas. Padahal, jika terjadi dugaan KDRT, orang-orang terdekat pelaku seharusnya segera dievakuasi dan dijauhkan dari pelaku. Apalagi sudah ada laporan polisi dan dalam hal ini ibunya sudah masuk rumah sakit karena mendapatkan tentunya trauma di badan secara fisik. Dan harusnya memang harus disingkirkan, dalam arti dipisahkan daripada pelaku yang melakukan KDRT tersebut, dan ini tidak dilakukan. Kelalaian sangat bisa terjadi di sini, Mbak. Jasad keempat bocah Malang ini kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati bersama pelaku yang terluka parah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polda Metro Jaya menetapkan 11 orang pemeran video porno di Jakarta Selatan sebagai tersangka. Salah satu tersangka adalah selebgram Siskae. Polda Metro Jaya menetapkan 11 orang pemeran video porno di Jakarta Selatan sebagai tersangka. Penetapan 11 tersangka dilakukan usai polisi melakukan penyelidikan selama 2 bulan dan menemukan kecukupan alat bukti keterlibatan para tersangka dalam industri film porno di kawasan Jakarta Selatan. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol AD Safri Simanjuntak menyebut para tersangka itu terdiri dari 2 pemeran pria dan 9 pemeran wanita, termasuk diantaranya adalah selebgram yang dikenal dengan nama Siskae dan Meli 3GP. Penyidik telah melakukan gelar perkara untuk kepentingan penetapan tersangka terkait dengan talent pria maupun talent wanita yang diperankan untuk pembuatan film produksi porno dimaksud. Dari hasil gelar perkara, dari fakta penyidikan maupun alat bukti yang didapatkan oleh penyidik selama proses penyidikan, didapatkan fakta bahwa cukup bukti untuk meningkatkan status 11 orang saksi menjadi tersangka. Itu merupakan 2 orang dari talent pria dan 9 orang dari talent wanita. Para tersangka dijadwalkan akan kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada 8 Januari mendatang. Sementara 5 orang yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka, berkasnya sudah lengkap dan siap disidangkan. Kita beralih ke kabar selanjutnya, pemirsa, terkait dengan pemakaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB yang tadinya akan dilakukan pada pagi hari, sempat terkendala hujan. Ribuan orang menghadiri prosesi doa bersama dalam proses pemakaman. Hari ini, mantan Gubernur Papua Lukas NMB dimakamkan di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, di halaman kediaman Le. Pemakaman sebelumnya dijadwalkan sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, namun terpaksa ditunda akibat hujan yang terus mengguyur Jayapura. Sekitar 1.500 orang menghadiri prosesi doa bersama di kediaman Lukas NMB. Simpatisan dan keluarga Lukas NMB melakukan acara penghormatan terakhir. Liang pemakaman sejak kemarin dipersiapkan oleh keluarga dan sejak semalam prosesi keramik liang dilakukan. Ratusan aparat disiagakan di area Koya dan beberapa titik objek vital. Semasa hidup, Lukas NMB merupakan gubernur ketiga yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Papua. NMB dikenal sebagai pemimpin yang pluralis dan moderat dan mampu meningkatkan hubungan antara pemimpin lain dari berbagai kelompok dan agama. Namun di ujung karirnya, nama Lukas NMB tercoreng setelah menjadi tersangka KPK dalam kasus suap dan gratifikasi terkait sejumlah infrastruktur di Papua.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis NMB dengan hukuman 8 tahun penjara. Selama pemeriksaan diketahui NMB beberapa kali menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto karena gagal ginjal. Ya, pasca kericuhan yang terjadi saat warga menyambut jenazah Lukas NMB, kondisi Kota Jayapura saat ini berangsur kondusif. Namun beberapa toko masih tutup karena warga masih trauma. Pasca ricuh prosesi pemakaman Lukas NMB Kamis siang, situasi di Jayapura berangsur kondusif. Meski demikian masih terlihat jelas sisa-sisa kericuhan pada bekas kendaraan yang terbakar. Kerusakan juga terlihat di fasilitas publik seperti mesin ATM dan sejumlah ruko yang jadi sasaran amuk massa saat iring-iringan jenazah Lukas NMB. Hari ini beberapa pertokoan belum dibuka karena pemilik masih trauma dengan kericuhan kemarin. Sementara itu, aparat kepolisian mengambil tindakan tegas kepada pelaku pengerusakan jika masih melakukan aksi anarkis. Nah, saya sangat berharap sekali lagi kepada anak-anak kami, saudara-saudara kami yang berduka, mari berduka yang benar sesuai budaya kita di orang Papua, bukan melakukan hal-hal yang merusak, mencederai sendiri martabat dan harkat kita sebagai anak Papua. Kita telah merusak, mencoreng sendiri. Ini mudah-mudahan ke depan setelah prosesi pemakaman yang menurut kami pasti akan terjadi besok pagi. Ini pulang ini lagi tidak boleh melakukan aksi yang brutal karena tentunya aparat kepolisian akan mengambil langkah tindakan tegas. Rencananya aparat keamanan telah menyiapkan kendaraan untuk warga yang mengantar jenazah Lukas NMB ke pemakaman hari ini. Kendaraan itu akan mengawal warga kembali ke rumah masing-masing dan akan dijaga ketat oleh aparat gabungan. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akan memeriksa Baim Wong setelah videonya menjual iPad murah ini viral. Sesaat lagi informasinya akan kami hadirkan.